Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Karena semua itu tidak dimiliki oleh seluruh manusia. Kadang umur lain panjang, badan tak sehat. Ada tu Bu? Ada banyak itu. Di rumah sakit banyak tu. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Sibuk taruhi saya dengan dunia. Terserahlah apa alasannya itu kan. Pokok sampai lupa ibadah, entah lupa atau melupakan, tak tahulah. Badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, umur lagi panjang, kadang tak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Ar-Rahman yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin yang hadir rahimakumullah. Waktu kita isi menjelang sholat isya. Mudah-mudahan duduk kita di musholah, di rumah ibadah ini, setelah ibadah, menunggu ibadah, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Karena memang begitu kata Rasul. Apalagi awak menunggu ibadah. Jadi serancaknya, atau kalau ndak ada wirid, ndak ada warna wirid, awak ndak usah sepulang. Kan sampai 45 minit, 45 minit, sampai puluhan minit itu kan ndak lama itu doh. Baca Al-Quran, sholat, sunnah, apa banyak saya. Nah itulah tiba waktu isya tu. Sebentar. Jadi mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan agar kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah layadu anak-anak awak batiku. Alhamdulillah kan layi tu. Rampek je ustaz suhu awak itu ke imam kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya harus zahirnya, syariatnya bimbingan dari orang tua. Kini awak lah ditolong dek Pemko awak kene ko anak-anak disuruh ke surau. Lai di absen tadi. Lelai. Awak kerana absen nak? Ndak ya? Kadang-kadang ada tu. Nak di absen di bawahnya dah. Di tempat lain siko nak dah. Tak di absen nak di bawah tu. Tapi kini lah mulai kandu halau lihat semak surau kau. Lah mulai Malaysia.
Lah mulai kadang-kadang ada nenek-nenek kakek bagai. Ustaz, tolong saya nyucuak cia di bodoh. Ya. Besok kecik pak wawako ndak berkot dulu dah. Wajah. Kalau wajah kakek kan mungkin dah. Tu kakek nanti baca so. Betul kakek sembahyang mat. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi awak membawa anak ke surau, ke musola, ke rumah saji ibadah itu bukan karena Pemko, karena anak awak tanggung jawab. Ambo biasanya membawa anak Bapak Ibu. Pak Pir cok nampak tu di masjid Saji Hidayah tu. Kama-kama memang ambo kundang anak ambo tu, ambo bawa sampai nyo gadang. Kini nang kadibo tu ndak do lah. Sedang ndak do nak orang ambo bawa jo. Nak orang lain tu yang bawa boco tu anak tafiz tu Pak. Karena anak awak kini ndak do ditakik awak ada. Lah duo, alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Dulu kemarin bobo dah salah tu, pemandanga Ustaz Dr. Sofian Nadi. Bobo mari itu. Bobo memang hobi membawa anak. Ada yang melarang-larang dah. Anak awak mah. Siapa melarang? Anak orang, sedang anak orang lewat selamai anak. Kau anak awak. Di kampus dak tangguang, di sekolah anak orang juara olimpiade ini, olimpiade itu. Dalam rumah tangga anak berantakan saya. Merokok lah, narkoba lah, balap liar lah, pacaran lah bagi anak ke. Yang pacaran sunat. Bini selensuang. Awak kandan selera anak tu. Abang ke sekolah, ke kuliah tu ke bini. Ke bini langsung bini. Apa payah lo awak? Besok bini gini ke bini je. Enggak, sekolah dulu. Ya Ustaz Imam. Naku aja. Lah bini. Ni lah. Macam-macam anda ada kuliah tu nak tersangkut kerana bini dah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita berduka di Sumatera Barat, di Sumatera, termasuk daerah-daerah lain. Sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitunya dengan beraneka ragam bentuk bencana. Ada banjir, ada galodo, hujan, angin puting beliung, macam-macam lah bentuknya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal itu dinilai syahid oleh Allah hendaknya. Karena syahid itu dalam hadis itu bukan hanya satu, bukan hanya ibu wafat, melahirkan, meninggal, kan syahid bukan hanya itu. Mati tampuk batu, tenggelam, mati anyui, tertimbun tanah, longsor. Hanya itu model syahid itu. Mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, termasuk anak-anak kita. Anak ambo yang nomor 2 itu temannya di Pelamayan, apa dia? Di Agam. Itu rumahnya anyui, ibunya wafat, ayah dan adiknya selamat. Sekarang di rumah sakit. Jadi teman-teman termasuk anak ambo sedang berduka sekarang karena orang tua dari teman dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan beliau itu adalah syahid. Beliau punya anak emas berada di luar negeri sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan sebagai pembangkit betang terandam nanti membawa ke surga orang tuanya hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun terjadinya itu semua tidak serta-merta dengan begitunya. Kita lihat semua yang terjadi itu ada dalam Al-Quran. Yang penting sikap awak sebagai orang yang beriman, itu yang berlalu. Jadi sikap awak yang beriman adalah sabar, ikhlas, dan tetap berdoa mohon ke Allah. Sabar itu kalau dalam ilmu hadis, dalam definisinya, sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang
kita senangi dan yang tidak kita senangi. Kendalikan diri hewa. Banyak kadang-kadang orang sabar dalam menghadapi musibah, tetapi dalam menghadapi kebaikan ataupun mendapat rezeki ataupun mendapat hal-hal sifatnya kebaikan dalam pandangannya, dia tidak sabar. Jadi sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi dan yang tidak kita senangi. Karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ard, dalam Al-Quran surah Al-Hadid Allah jelaskan ayat 23, ayat 22, 23, apa saja musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, di alam ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, begitu kata Allah, asaja musibah illa, kecuali fi kitabin min qabli an nabra'aha, semua itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya itu yang diawak makasih itu dalam hadis itu tentang maut, jodoh, apalagi ketentuan baik dan buruk, itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Awak tinggal menjalaninya lain. Tapi walau seperti itu, likaila ta'sa ma'ala fawatakum, kalau semuanya itu terjadi kata Allah, jangan kamu menganggap hal yang demikian itu sampai kamu terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kamu jangan terlalu senang, bahagia, gembira apa yang datang kepadamu. Jadi kalau datang musibah, jangan terlalu larut awak di situ. Tetap kita sabar, berdoa, dan juga tawakal itu. Kenapa sabar itu sangat penting? Kalau dalam ilmu tauhid, sabar itu termasuk maqamat yang ada di dalam diri seseorang itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam hadis qudsi Allah jelaskan kalau tidak sabar awak dengan sesuatu itu, Allah tidak suka sama kita. Malam tarda bi qada'i, sia yang tidak redha atas qadaku, walam yasbir ala balai, sia tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku. Tiga itu. Tidak redha, tidak sabar, tidak syukur. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahti sama' wati wal ard. Silakan keluar. Nah, diusir itu. Dari kolong langit dan bumiku kata Allah. Kamu awak kebaik. Kapiaman. Allah punya situ. Ada. Seorang Padang. Kama saya. Tidak ada. Semuanya milik Allah. Redha harus menerima ketentuan, sabar, dan syukur. Ini kadang-kadang namanya tuh terlalu mau pe-pe menyalah-nyalahkan. Ada bagai yang menyalahkan alam sudah tidak bersahabat lagi. Ada juga itu. Ada juga yang menyalahkan Tuhan tidak sayang lah dah. Ada juga, ini gara-gara ini. Macam-macam saja, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada gampo, kalau ada banjir, kalau ada hal-hal galodo, yang kejadian-kejadian sekarang itu sebenarnya hukum sebab akibat. Dulu di awal-awal Islam di Mekah terjadi gempa pertama. Akhirnya khalifah di saat itu Abu Bakar Siddiq berkhutbah, andaikan terjadi gampo sekali lagi, amuk keluar dari siku. Tandoa itu betil ada dosa di situ. Lado maksiat. Terjadi banjir, banjir bandang. Kalau kini itu banjiran namanya itu, banjir lumpur.
Ambo siap Jumat bilo ya, ambo calik jembatan yang putui di Steba tu, Pak. Mau baik ke situ, bantu indah air lah doh, lah lulu tahu bu? Namanya tu yang lumpur. Lulu, ialah lulu bana. Kalau air masih ada cair-cairan kan. Kalau biasanya kalau air kamu mulai karya kapo tu rancak tu gabuk namanya tu, lah mulai hilang karu-karunya. Ko tanahnya baru. Ialah lulu bana, berarti di atas itu yang menahan kayu tu ndak ada lah doh. Makanya hutan tu jadi babat saya. Masuk situ tu. Saya lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Ini paling sering disampaikan oleh guru-guru ulama kita. Tugas awak mau menyampaikan saja, Pak. Ya Bakarajo kan mereka-mereka tu. Awak ndak pejabat doh. Jadi andaikan ada bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, wewenang untuk itu, cegah. Dan itu mungkar. Apa kata Allah? Zaharal fasadu Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut. Zahir, lah dicalian. Kerusakan di darat dan di laut, fasad itu sebabnya. Itu adalah ulah perbuatan tangan manusia. Kan bukan alam itu. Bukan karena Allah. Tapi karena tangan-tangan yang jahil, yang rakus. Di siku yang nak nampak doh. Saya lihatlah ke dalam tu. Lah cair tu. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Itu sambungannya itu. So, kami perlihatkan aku. Kau buktinya tu Nya ada je yang bakilah di situ bagai ndak ada no bang hutan di dalam tu do. Kau diturunkan hutan tu kan, kayu tu. Masuk rancak patah bentuk kan gesek je sinso. Kini ndak lo sinso lo do mesin namanya tu. 1 hektar 2 hektar tu sebentar saja. Kalau dulu gaya ambo mencari kayu kerja lo. Kau menggesek tu namanya tu. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan dalam hutan tu. Untuk pariu nang kadi makan. Kalau kini ndak untuk makan lah tu doh. Sia yang taniayo masyarakat bawah. Contoh mereka Bapak Ibu. Awak kini ko Sumatera Barat, Sumatera ko dalam keadaan dalam dia te perahu kapal sedang balai hetang lawi. Ada beberapa orang yang cuba lubangi kapal. Ayahnya abi untuk mandi, untuk minum, untuk apalah terserah. Banyak alasannya. Awak padiahnya melubang kapal tu atau awak cegah? Bu? Awak cegah? Maksud ibu kandang ketumbin. Kurang awak. Kamu awak? Kita tidak ada apa-apa. Awak padiah. Apakah beliau saja yang tenggelam? Sadoala penduduk kapal tu mati itu. Tengah lawi. Jadi yang berbuat maksiat itu, fasad itu, bukan kita. Tapi mereka-mereka tu yang menyanggung akibatnya awak. Awak enggak naik. Mulai rumah-rumah yang dekat tapi air itu. Begitulah. Jadi oleh sebab itu kepada para pejabat, para penguasa, pemegang hukum, pemegang kekuasaan, teori Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Tanganmu itu di situ dalam ilmu tafsir adalah kekuasaan. Mencegah kekuasaan itu, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan mudahnya. Sangat lasuh mana? Lasuh. Buktinya. Andaikan ada tampik maksiat, ada backingnya, mungkin orang hebat, itu dengan selembar kertas selesai itu. Tempat maksiat sana, besok pagi tutup, tanda tangani, stempel, edarkan misua. Eksekusi langsung tu. Sudah tu. Tapi kalau ustad, buya, mubalik, lebar keluar-keluar, le api keluar dari mulut tu. Tutui sebenarnya. Itu judi, maksiat, pengundang dosa. Tak ada itu dah.
Sampai kiamat nak kau tutup itu. Atau hebatnya kekuasaan tu. Kalau dengan agama. Makanya kata sahabat Rasul, Utsman bin Affan, agama dan negara ini akan tegak dan berkembang dengan sultan. Apa itu sultan? Kekuasaan. Diperlu kekuasaan tu. Di rumah tangga saya berkuasa. Saya bu, lama ngantuk bu. Ngantuk makan katan oleh bawa katan. Wiri itu saya sekali dibawa katan loh bu. Bu onde-onde. Tempat lain tu awak tunjuk aja deh. Tu di Masjid Nur Ikhlas tu Nur Ikhlas dia apa tu dia dekat kantor kuah tu. Itu bakatan kami situ juga orang tu. Gitu. Ndak pengurus ndak di masalah doh. Ibu-ibu semua menyenjang dari kadai itu lah. Selesai itu. Gitu. Ya, contoh itu kan. Ya Bu ya. Mencontohkan anak elok tu kan boleh saja. Ndak ada melarang mah. Jadi oleh sebab itu siapa yang penguasa di rumah? Ayah jo mande. Jadi kalau iyo kecewa, iyo ndak. Jangan dalam iyo ndak. Saya lihat gini itu, anak-anak muda tantangannya gini kok, narkoba. Balap apa? Tahu ya kan, balap liar. LPG. LGBT ya. Lain nak ngantuk ada ya. Narkoba kini ko peringkat ke-6, kini lah nanyek lo. Kelima tak sampai lah tu. LGBT Sumatera Barat di bu 18.000 lebih. Itu orang kasih doa itu. Ndak campur jembek do. Benar bu. Orang sedua. Abang ndak ngeri wan selia itu. Nyo do kan anak awak iya, tu salah itu. Ndak boleh. Kalau Nabi kayak gitu, ndak kawan jadi si Allah itu. Kan ndak anak embo do, ndak bini embo do, ndak keluarga embo do. Embo selesai. Bukan begitu caranya. Tugas awak tanggung jawab. Kayak tadi itu. Jadi, anak-anak awak awasi. Wajib. Bapak ibu, sebenarnya bawa anak tu ke surau ko. Wajib tu. Kalau ingin anak tu sukses, anak tu berhasil, ingin anak selamat dunia akhirat, kecil awak anak soleh tu, nak soleha tu 3 rumah. Ambo coba sampaikan kau dalam khutbah, dalam kajian-kajian. Di YouTube ni saya ibu, saya lihat lah tu. Kak Sejo Herman Tanjung. Dah tu 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Kalau 3 rumah tu dilakukan, insya-Allah kita jamin tu. Dan kita cobakan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Allah izinkan untuk itu. Ambo dari awal rajin membawa anak dari ketek. Kama saja mau kundang. Pai wirid, pai tabligh akbar, pai takziah. Kama saja. Pai ke Pekanbaru, pai tabligh akbar mau bawa ke situ. Pai ke Pasisir, pai ke Solo, pai Morlobo. Ndak ada situnya dah. Hujan pulang ikut semacam damam. Iyalah ndak ada. Nabi lebih dari itu dulu dalam dakwah. Maka yang samai oleh. Kalau ada suami ibu pulang dakwah damam gitu kan, dah ada tu dah. Bek satu rumah tu, belian kau angkat di belian gitu kan. Tua. Belian sekotang gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Untuk stamina beliau tu. Jadi bagaimana kita harus ekstra hati-hati. Karena barek. Saya lihat wirid remaja kan ni kau. Kalau ndak dia non di Pemko ada orang kan? Pemko 2 kali sebulan lo nyo. Anak tu ndak nak Pemko, 2 anak awak. Awak sampai nak cocok dia tu. Ndak ambo dia dak ketua masalah kan. Kalau ketua mah pasti bodohan. Tanggung jawab kita. Bawa anak tu agihnya ilmu. Tanggung jawab kita. Apalagi sih kok awak ada anak yatim tu kan. Anak yatim tu kadang-kadang magi santunan anak yatim 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Tambah lain, siko ndak ada tambah lain gitu kan. Kebutuhan anak yatim tu ndak 2 kali setahun doh, tiap hari. Itu salah tu. Infak anak yatim 100 juta. Di mana letak? Di bank. Dosa kadang pengurusnya itu. Pengurusnya dosa. Salurkan langsung agian kainyo. Baca ronyo, undangnya kamari suruh. Wirid
Sudah pulang wirid santuni dia. Nyo hai nyo, ndak hak awak do. Tempat lain, siko dak do. Tempat lain. Awak di Pegambiran awak sarankan kayak gitu, bapak dosa, batu menahan harta anak yatim, kebutuhan anak yatim ndak sekali setahun do, tiap hari. Akhirnya setidaknya 2 kali seminggu, setiap minggu datang wiridnya kemari, sudah itu pulang lagi ya santuninyo. Itulah dilakukan itu di beberapa masjid yang kita sampaikan ke itu. Di Cengkeh, apa namanya itu, lupa kita. Seperti itu tuh, pulang wirid, nih. Jadi inyo dapat ilmu, agama, arahan, inyo sholat jamaah, wak bimbing, kemudian hak inyo wak agian. Inyo bisa inyo manfaatkan untuk sekolahnya, untuk A-nya terserah. Jadi itu diantara bagaimana kita agar mendapat yang terbaik, anak yang soleh dan solehah. Dibawa ke rumah suci, ke surau, ke musola, sholat berjamaah. Jadi 3 rumah tu jalape Bapak Ibu kalau ingin anak awak soleh dan soleha. Tidak ada bedanya. Anak ambo berusia itu kayak gitu jo. Ambo bahasa orang ada kecil. Tidak sayang jo anak wacampan anak jauh-jauh aja. Sampai lain. Ibu-ibu sikon ada do. Sampai lain. Biarlah Bu, daripada bisu awak lagai nyo campan awak ke panti. Dia Bu, panti jompo. Ibu mau? Enggak kan? Tuh. Nya besok sibuk karajo. Petise awaknya kirimnya. Awak para luinyo. Awak lagai. Malahan yang lebih sadisnya ada dek saking sibuk anak jo menantu tu. Orang gaik ko menjadi pembantu di rumah tangga helai. Sampai lain siko ndak ada. Siko ndak ada cialah ada sampai lain. Aduh tu. Hanya telepon sama mari kantornya, popo anak lah ganti senya. Lah masa itu, dia itu situ sadoa lah menjadi budak segaya ko. Ndak boleh. Haram hukumnya itu. Alhamdulillah kamu punya anak lah, Bu. Ndak boleh. Anak itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang tua. Makanya bini ambo itu di rumah. Sampai anak ambo kadang. Kalau kadang-kadang barunya panik lah kan. Wajar oleh biasanya. Masuklah ke mahkamah masuk. Sekarang aktif di MTI gitu. Ketua MTI kurang kadang tuh beliau tuh. Sekretaris di kecamatan tuh beliau tuh. Karena anak-anak ada lah dah. Awak enggak diurus, awak masih bisa hidup mandiri gitu kan. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin, bagaimana kita untuk kedepannya semua itu adalah agar kita istiqomah di atas ridha Allah, jalan Allah. Mulai dari rumah tangga, alhamdulillah, ada handphone. Ada. Yuk ada. Enggak, walaupun enggak dibawa, ada kan di rumah kan? Ada. Yuk ada. Ada kan? Abang ada, Bang? Enggak ada? Ada ya. Bapak Ibu, ambo mendidik anak di rumah, sejak 2007 balik televisi tidak hidup sampai hari ini. Alhamdulillah masih ada karabangnya. Jangan ibu tanya ada TV Mas tak lain. Karabang setinggalnya. Kalau apa jawab tu? Lain ada TV lagi. Bila ambo ngasih handphone ke anak kelas 3, setidaknya kelas 2 di SMA atau MAN. Dan itu ambo cobaan, Bu. Alhamdulillah. Jadi yang berdua di kelas 2. Karena kelas 3 nanti dia mau mendaftar ke luar negeri. Nan duo kini kok belum. Lah ditawarkan tuh. Bang Adek mau handphone, enggak usah bias. Enggak mau dia. Takut dia dengan HP. Nah dia di pondok. Dia sudah didoktrin sama ustadznya. Bapak Ibu yang kunjungan tengok anak, jangan kasih handphone. Titik enggak pakai koma. Handphone kok Bapak Ibu hasil penelitian lebih bahaya daripada narkoba. Enggak percaya Ibu cobalah. Habis paketnya, uriang-uriangannya tuh. Uriang-uriangannya. Makanya hati-hati. Jangan sanang lah lagi HP. Kok anak CD baru, TK baru lah lagi kok. Di mana angka sanang, orang kayak angka sanang. Enggak, itu sama meracuni anak itu. Dan itu dicobuan. Kalau tidak dicobuan, tidak amu, harus dicobuan. Cobuan.
Ini kadang-kadang kan dek raso-raso gua, ibu, nah itu masalahnya tu. Waraja sekolah, ndak ada. Pembalian waraja 5 menit, 10 menit, beli pakai ikut itu. Ndak warah lama tu doh. Sudah itu menganya leh. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ambo memang enggak ketat kalau dengan HP itu dengan anak itu kan. Memang enggak boleh. Dulu Covid dulu 2000 tu. Kami berenam di rumah hanya satu handphone. Halus tugas awak, karaju awak, tugas anak, ganti-gantian. Telepon ustaznya, maaf ustaz. HP cuma satu di rumah, ganti-gantian kirim dia. Ya biasa, ya ustaz. Biasa, enggak ada masalah dah. Awak ke diaturnya dah. Awak ngatur anak-anak awak. Ya Pak ya harus kayak gitu Pak. Bini kayak gitu, ya bini awak, ndak awak ke diaturnya dah. Iyo cewek, iyo ndak. Dalam masalahnya gini Bapak Ibu, kalau ada ibu nanti masuk neraka, andaikan, mudah-mudahan tidak ya, kita doa tidak. Andaikan ada ibu-ibu masuk neraka, itu suami yang dulu tuh. Suami dulu. Bukan ibu langsung. Kami dulu laki-laki. Karena penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawab. Kalau ada seorang wanita masuk nanti dalam neraka, itu ampe laki-laki yang dielo tuh. Kan gawat tuh. Siapa tuh? Ayah. Ayah kan laki-laki itu. Enggak ada ayah bersih itu. Siapa lagi? Suami bagi yang sudah punya suami. Siapa lagi? Saudara laki-laki. Biar dia laki-laki, kakak laki-laki. Siapa lagi? Anak laki-laki. Kalau kami saudaraku, ya kami saja ibu tidak ada masalah. Aman. Pak ibu saudaraku. Tapi kalau ibu yang masuk neraka, kami yang dielo dulu. Ini barik tanggung jawab kami itu. Makanya pada situ tidak boleh melawan ke laki-laki itu. Ke suami. Pada kadang. Jadi kalau suami 2 kor. Iya, sedang Fir'aun tidak tahu melawan bini kan? Fir'aun. Ayang tuh, Fir'aun tahu salah. Siapa tidak kenal Fir'aun kok? Tidak ada rasa orang yang kenal Fir'aun. Tidak kenal Fir'aun. Lah ya kan? Walaupun tidak sebok. Perangainya gitu kan. Tetapi bini tetap elok jujinya. Pokoknya dibalas dengan surga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kerusakan semua itu gara-gara manusia yang rakus. Kalau dalam Al-Quran surah Ar-Rum itu ayat 41. Jadi kerusakan di darat dan di laut adalah karena perbuatan tangan manusia. Tidak boleh lepas dari itu. Alamku untuk manusia diciptakan Allah. Kelolahlah dengan baik. Saranca kuah. Di Sumatera kuah. Yang tidak ada kuah. Bapisah Sumatera kuah dari Indonesia kuah. Idunya itu mah. Karena ada sadonya. Tambang ada. Ameh ada. Batu bara ada. Semen ada. Alay, kamu buat rumah semennya ada. Andaikan bapisah gitu kan. Iduit itu. Tetapi kerakusan manusia yang rakus, nah itu akibatnya. Jadi kami perlihatkan, itu buktinya. Maka kata Allah, la'allahum yarji'un. Tujuannya itu balik. Bagaimana kau balik? Betina itu tidak benar itu, salah itu. Ada begitu Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada kau tanya bu? Kau tegang mana lu kau? Tidak tegang mana lo? Boleh tanya jawab. Karena kita tidak khutbah Jumat. Kalau tidak khutbah Jumat kan. Jadi sikap awak orang beriman, sabar, ikhlas, tabah dan tetap berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau ada musibah, soalnya tidak ada musibah pun harus seperti itu. Semakin daki rumah ibadah. Makin daki rumah ibadah. Mandaki awak. Karena semua itu adalah tidak akan terjadi kecuali itu sudah ketentuan dari Allah. Walau itu ketentuan dari Allah, manusia itu penyebabnya. Ada lain daripada itu. Azan dari Ustaz.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apalagi kalau yang lah pensiun tuh, kalau tadangah main ko jadi rumah jualai ka surau ka musalla ar-Rahman. Ko rumah balanci-lancian di musalla. Awak pakai ilmu basi saja. Basi pakak, basi bana, basian yang basian di. Beko memang menyopakan de Allah aku Kabu sedonya beko. Saya lihat dalam Al-Quran memang ada itu. Khatamallah. Kan ada tuh. Ala qulub, hati, khatam. Kalau mau mengaji di kampung dulu khatam tuh yo sawana kunci mati, ya gitu. Beko nanti akan datang summum, bukmun, pakak. Hanya yang pakak, telinga. Enggak, telinga nyari yang piti 1000 saja tuh terangarinya tuh mah. Apa yang pakak? Hati. Bisu buto, apanya yang buto? Hati. Kalau hatiku yang lah buto ndak ada nelok celah do. Nyola pakai prinsip hati gote. Halal haram hantam taruih. Hang barahang heng bareheng. Ndak mau tahu tuh do. Sawah matang lah sama saja tuh. Makanya hati-hati. Jadi sholat berjamaah itu ramaikan musolah waktu. Makanya ada ulama yang menganggap sholat berjamaah itu punya wajib. Hukum diri awak. Sholat jamaah hukumnya wajib. Dan itu dalilnya Al-Quran, hadis jelas. Contoh, aqimus sholah, dirikan sholat perintah milamar, wa atuz zakah perintah, warka'u ma'arroki'in, rukulah kamu bersama orang yang rukuk. Orang yang bersama rukuk di mana? Sholat jamaah. Di mana sholat jamaah? Musolah rumah saji di surau. Kan jeleh tuh. Ada sahabat Rasul, sahabat. Ya Rasulullah, ambo tuo, sudah tuh buto, tuh indah don kami mimpiang ke rumah saji ya Rasulullah. Tuh lay buliah ambo sholat di rumah ya Rasul. Nah, yang tuh, itu kan tuntutan moyo doh. Ambo lagai, indah don kami mimpiang, ambo butuh loh, lay buliah sholat di rumah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Anta sami'atun nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Ya Rasul, saya dengar. Lai terdengar azan ya Rasul. Fa'ajibhu, datang. Maka jale itu. Urang gae buto ndak ada nang kami biang ke rumah saji, ke rumah jauh. Mungkin duit seorang saja. Terdengar suara azan doa. Mendengar tu pakai mata, pakai telinga. Telinga ya Bu ya. Datang doa. Iko rumah bertimbang balik. Pakai pakaian terangah ke rumah tu. Babi siap saja di surau terangah tu mah. Babi siap lah pakai mic tu terangah tu. Ya. Andaknya tiba doh. Alasan awak besok di akhirat doa. Itu nombor luar. Umur pendeknya. Amal kurang loh. Itu kan rugi sangat awak tu. Maka apa banyak amal kau dengan jamaah setidaknya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, yang lah pensiun-pensiun, kasurau, ya di rumah jolai, manonton saya, mato tu nanti akan dihisap, talingo akan dihisap. Dan saya dalam Al-Quran saya lihat, inna sam'a wal basar wal fuad kan jaleh itu, kullu ada kullu di situ. Al-Isra, ada Bani Israel tu, apa tu? Tiap-tiap itu kasado Allah, kana anhu mas'ula, akan disual, akan jaleh tu. Surah Yasin ada ya tu. Surah Yasin ya Bu ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti suatu hari ketika itu mulut manusia dikunci, yang ngomong tangan, menjadi saksi kaki. Akan ada tuh. Atau nyanyi-nyanyi orang dulu, ada yang mengecian tuh. Mata, telinga,
tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya, gitu ya Bu ya. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Walaupun jelek kayak gini, bintang kasidah juga kayak dulu. Dulu. Ya, ikut nyanyi gini entah apa-apa. Ndak tantu cialah ya doh. Alun salah saya banjir kok dah. Inyolah dugem lo boleh ya. Astagfirullah. Lah diskotik lah boleh ya. Di syukuri ada walang di pedang lo kok. Jadi taklah ndak bala cara mengecek kok. Memang tugas awak tentu tugas ustaz, buya, ulama dengan inilah caranya gitu kan. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita bagaimana tetap istiqomah di atas aturan-aturan Allah. Sadonyo nanti awak pertanggungjawabkan Bapak Ibu, pertanggungjawabkan. Makanya ambo sangat khawatir ambo mendidik anak tuh sangat ekstra hati-hati Bapak Ibu. Ambo takut anak ambo kok nyampangnya narkoba, nyampangnya LGBT, nyampangnya marokok sekalipun. Sampai gitu. Abang boleh merokok kalau nampak buyahmu merokok. Kalau tidak nyencoba, guntiang lidang tu. Begitu kan? Ini dia anak tu harus jaleh Ibu. Kalau ni muka awak, yo belakang awaknya laluan. Aduh ustaz bagi anak narkoba bagi. Tu. Abang kan nanti itu di akhirat tu. Siksanya tu. Barik Ibu. Ibu sangko ustaz ko ringan ko. Paling barik dari ibu tu. Kamu nyampaikan aja pandai, berbuat tidak, kabura maqtan indallah. Ada kan Al-Qur'annya? Itu bahaya itu. Oh, keluar sampai tutui jilbab, tutui aurat. Bininya kakak daya buka auratnya. Ndak mau doh. Ustaznya dulu yang digulung nanti itu. Itu yang khawatirkan Ibu. Tanggung jawab itu barik. Makanya kita sama-sama Ibu, sama-sama. Kita mohon ke Allah, mudah-mudahan ada doa itu dalam Al-Qur'an surah apa? Bapak Ibu dah hafal doa itu? Rabbana hablana min azwajina Al-Furqan ya. Al-Furqan surat ayat 74 berapa tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amalkan tari itu. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbana hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Kalau istri lebih dari cik, karena istri situ istri-istri. Azwajina, jamak itu Pak. Serius tuh Pak. Ya, makanya istri-istri situ kan, bukan istri. Nah, kalau istri satu cuman. Jadi kalau ada dua kawan kok, kalau dua wah ya, ini gitu aja, kok nyutuntui wah itu kan. Istri-istrimu. Kalau tiga tambah saja lain, istri-istri, gitu. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak turunan kami, waj'alna lil muttaqina anak kami itu yang menjadi penenang, gembira, nyaman, tentram, bahagia. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah keluarga kita. Jangan sampai tinggal doa itu Bapak Ibu. Jangan sampai tinggal. Karena tantangan itu barik. Dia tanya Bu, ambo kadang nyanyi ya, kok tak kena di jemaah kan? No, ada dapat tanya dos. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana jangan sampai lepas hal-hal sifatnya untuk kebaikan. Kebaikan itu nanti insya Allah akan menular kepada kita bernilai-nilai kebaikan kalau seandainya kebaikan yang kita tanam. Makanya kebaikan yang terpanjang itu adalah anak yang soleh. Maka ada ulama, ada tafsir dalam ilmu tafsir dijelaskan, anak soleh itu umum sifatnya. Kalau tidak ada anak kandung awak, anak didik. Kadang kan Allah ada takdirkan enggak punya turunan. Tapi beliau seorang guru, seorang pengajar, atau ngajar-ngajarkan agama.
itu bahagian daripada anak-anak soleh dan soleha. Itu mengalir terus kebaikan. Jadi anak awak ajan itu, solat dia, kita mendapat pahala solat karena anak awak solat. Itu hebatnya yang amal jariah tuh, yang hadis yang 3 tuh. Ada idhamatal ibnu Adam, ada idhamatal insan. Nah gitu. Dia bersedekah, kita mendapat pahala sedekah karena anak kita sedekah. Dia makan baca bismillahirrahmanirrahim, kita mendapat kebaikan. Itu hebatnya. Ini terutama kalau ada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ajan anak awak tuh, awak yang majan. Kau dapat ajan orang lain. Nah, awak dulu majan. Awak majannya dasar-dasar. Ajar bismillah, doa naik kendaraan, doa makan, doa mau tidur, bangun tidur, hidupan tuh. Awak majan. Ambo ngantar anak sekolah kayak itu, Bu. Mulai start naik dari rumah tuh, turun dari rumah tuh, itu sampai sekolah ada sampai 5, 6, 7 bagai. Selesai doa. Ibu sekolahnya. Nah, sekolah ada kayak sekolahnya sedempet puluh. Nah, itu caranya. Ambo tinggal sekolah buah di Bumi Lestari, bungkus sampai 28. Yang kamari ko sekali ko. Yang baik cerita-cerita kalau payano lah itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai lengah. Kehidupan awak panjang lagi, lama. Sementara awak mencari kehidupan yang lama tu di kehidupan yang pendek. Dunia kau. Paling kancang mau manusia kini kau bara 200 di komplek awak 200 ibu 200 tahun dah bantu orang lo tu dah. Oh, alhamdulillah gitu kan. Ada 150 ah. 90 aja tu lah karipui sedo tu mah. Lah bantu taruh abu itu. Elok lah tu. Sementara kehidupan panjang lagi. Awak ada 3 balik episod yang awak lalui, akan awak lalui. Mau tak mau, siap tak siap, pasti mau lalui itu. Seluruh manusia. Pas. Sementara kita sampai alam yang keempat. Nah, terakhir, mana sampai itu? Alam ruh, alam iradat. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Ibu-ibu yang hamil yang tahu tuh. Alam dunia kau gini kau. Bara alam boleh bu? Bara alam lain? Bara? Nyu 3 boleh? 9 lagi, panjang. Maka dunia kolah sarananya. Jangan sampai tinggal. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada wirid, salat berjamaah, hadiri musola kita. Walaupun minkum dalam penyampaian namo tadi kok kurang lemak manihi, yang indah pada tampeknya, yarci bawang dek kurang alui, hirano pici kurang kuning, atau masakan dalam biak matah, maafkan namo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang mau nanya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan, lupuh di kaki dan kapatah. Nada gadiang nantak rata, nada tupai nantak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Alhamdulillah minal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.